Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgaha. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan IPS, Institut Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu sejarah ilmu ekonomi. Adam Smith, atau sering disebut juga sebagai orang yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya, yaitu Wealth of Nations, Adam Smith juga mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Adam Smith tidak melupakan akan moralnya, terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiment. Kemudian, perkembangan sejarah pemikiran ekonomi berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Albert Marshall, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun 2006 yaitu Edmund Husserl. Kemudian yang kedua yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana seseorang atau masyarakat memilih cara memanfaatkan langkahnya sumber daya yang disediakan oleh alam dan oleh warisan generasi sebelumnya. Jadi, ilmu ekonomi ini bisa dikatakan studi tentang bagaimana seseorang atau masyarakat memilih cara memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh alam maupun oleh warisan nenek moyang. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith. Pengertian ekonomi secara umum menurut John Adam Smith adalah sebuah penyelidikan tentang suatu keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Jadi menurut Adam Smith bisa diartikan yaitu sebuah penyelidikan. Jadi ilmu ekonomi itu sebuah penyelidikan tentang suatu keadaan dan sebab adanya eh, kekayaan di suatu negara. Yang kedua yaitu menurut KBBI. Pengertian ekonomi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Jadi pengertian ekonomi ini menurut KBBI adalah ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Jadi seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Yang ketiga yaitu menurut Kursmid Ahmad. Definisi ekonomi menurut Ahmad merupakan suatu usaha yang mensistematiskan dan memahami segala permasalahan perekonomian dan segala macam perilaku manusia dengan permasalahan tersebut berdasarkan perspektif Islam. Jadi menurut ia adalah usaha yang mensistematiskan dan memahami segala permasalahan perekonomian dan segala macam perilaku manusia dengan permasalahan tersebut berdasarkan perspektif Islam. Kemudian materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekonomi makro dan yang kedua yaitu ekonomi mikro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan bagian kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil seperti aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kemudian, analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Jadi analisis dalam teori ekonomi mikro ini adalah lain yang meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Kemudian, sikap dan perilaku konsumen tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen tercermin dalam menawarkan barang dan barangnya. Jadi,
sikap konsumen bisa 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 tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya. Kalau produsen mah bisa tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi pada intinya dalam ekonomi mikro ini adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro ini sering sering dinamakan dengan teori harga. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Jadi, ekonomi makro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, atau secara garis besar lah kalau bisa ya secara besar gitu, yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tujuan ekonomi. Yang pertama yaitu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Jadi, tujuan ekonomi ini adalah membantu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan di dalam ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan kepekaan manusia terhadap masalah ekonomi dan global. Jadi, tujuan ekonomi yang kedua yaitu meningkatkan kepekaan manusia terhadap masalah ekonomi dan global. Jadi, supaya manusia itu peka terhadap masalah ekonomi dan global. Yang ketiga yaitu supaya mempertimbangkan untung dan rugi terhadap pilihan yang dibuatnya. Jadi tujuan ekonomi ini tujuan ekonomi yang ketiga ini adalah supaya dapat mempertimbangkan manusia dalam memilih dalam memilih perekonomian, supaya dapat apakah ekonomi ini bakal untung atau rugi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu filsuf ekonomi. Saya di sini mengambil Adam Smith ya. Adam Smith terkenal sebagai sebutan tokoh ilmu ekonomi dan bapak ekonomi mikro pada abad ke-17, dan merupakan orang yang pertama yang pernah menulis buku pada tahun 1776 yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan bebas yang sangat terkenal dengan judul yaitu The Wealth of Nation. Jadi Adam Smith ini merupakan tokoh yang ilmu ekonomi dan bapak ekonomi mikro pada abad ke-17, dan orang yang pertama menulis buku pada tahun 1776 yang menggambarkan sejarah perkembangan industri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.